Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Enterprise Application and Order Software Application. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Mutirazi. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari Enterprise Application. Enterprise Application adalah proses program aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja. Pada dasarnya, Enterprise Application melakukan share data antara aplikasi, dan Enterprise Application dapat memiliki beberapa tujuan, dapat menghubungkan database, sharing data, dan menyediakan database cadangan dalam suatu masalah yang ada. Enterprise Application juga dapat menyediakan data penyimpanan, menyalurkan data dan beberapa database menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Perusahaan yang menggunakan Enterprise Application untuk menyelesaikan transaksi bisnis pada beberapa sistem. Alasannya karena perusahaan-perusahaan besar melakukan ini adalah terkait dengan e-commerce dan komunikasi yang mencari keuntungan dari teknologi baru, seperti fungsi internet elektronik, email, dan konferensi video. Sebagian besar pengguna Enterprise Application merupakan bisnis besar yang memiliki persyaratan berbagi data besar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tipe dari Enterprise Application. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning, yaitu alat yang mengambil berbagai proses yang berkaitan dengan akuntansi, rantai pasokan, dan inventaris serta mengelola di lokasi terpusat tempat data dapat dibagikan dan alur kerja dapat diotomatisasikan. Itu selalu menjadi pilihan yang efektif untuk perusahaan. Tetapi karena teknologi menjadi lebih mudah diakses, banyak UKM memilih untuk menginstal perangkat lunak ERP juga. Banyak fungsi yang ditawarkan dalam solusi Enterprise Resource Planning juga tersedia sebagai perangkat lunak mandiri, tetapi manfaat utama dari Enterprise Resource Planning adalah koneksi alur kerja yang berbeda dan peningkatan visibilitas operasi secara keseluruhan. Ada beberapa fitur yang ditawarkan dari Enterprise Resource Planning. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua manajemen rantai persediaan, yang ketiga ada perdagangan elektronik, dan yang keempat adalah manajemen persediaan, dan yang kelima ada distribusi dan pengiriman, dan yang keenam ada pengelolaan hubungan pelanggan. Dan yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. Adalah metode yang efektif untuk mengelola timah, mendukung klien, dan meningkatkan retensi pelanggan. Ini cara yang bagus untuk membangun hubungan dan mempersonalisasikan taktik penjualan untuk menghasilkan perdagangan. Ada beberapa yang ditawarkan dari Relationship Management. Yang pertama ada manajemen pemasaran dan kampanye. Ada yang kedua manajemen kepemimpinan. Yang ketiga pelacak interaksi klien. Yang keempat manajemen kontak. Yang kelima ada otomatisasi penjualan, dan yang keenam ada manajemen basis data. Yang ketiga ada accounting, yaitu perangkat lunak akuntansi yang berisi serangkai alat manajemen keuangan yang merampingkan proses penyelesaian transaksi dan memproses informasi moneter. Masalah besar yang dihadapi perusahaan ketika melakukan operasi keuangan adalah konsolidasi informasi dari berbagai departemen, proyek, dan subbisnis yang berbeda. Vendor akuntansi yang terampil dalam berbagai dengan perusahaan besar akan menawarkan cara untuk memusatkan dan mengotomatisasikan proses keuangan dari seluruh organisasi. Ada beberapa fitur yang ditawarkan dari accounting. Yang pertama adalah akun hutang, yang kedua jurnal umum, yang ketiga adalah akuntansi proyek, dan yang keempat adalah penganggaran, dan yang kelima ada daftar gaji, yang keenam ada aset tetap, dan yang ketujuh ada penagihan, dan yang ke-8 ada pelaporan pajak. Yang keempat ada Enterprise Asset Management.
merupakan perangkat lunak Enterprise Asset Management, memungkinkan perusahaan untuk melacak semua aset fisik yang dimiliki bersama dengan pengelolaan fisik siklus hidup aset. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan pendapatan maksimal masa pakai aset. Ini dapat dilakukan dengan melacak tugas-tugas seperti pemeliharaan yang diperlukan dan standar kepatuhan. Ada beberapa fitur yang ditawarkan dari Enterprise Asset Management. Yang pertama adalah manajemen persediaan. Yang kedua adalah manajemen siklus hidup aset. Yang ketiga ada pemeliharaan kendaraan. Yang keempat ada manajemen pemeliharaan. Yang kelima ada perintah kerja. Dan yang keenam ada manajemen bahan. Yang kelima ada bisnis intelijensi, merupakan alat yang digunakan untuk membantu organisasi pengembangan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Sistem ini sering menggunakan aliran data dari bidang-bidang seperti penjualan, pemasaran, dan manufaktur untuk membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Kemampuan visualisasi dashboard yang dapat disesuaikan dan laporan template adalah beberapa komponen utama yang sering dimasukkan dalam sistem ini. Berikut adalah beberapa fungsi tambahan yang harus diperhatikan dalam alat intelijensi bisnis. Yang pertama, analisis. Yang kedua, visualisasi data. Yang ketiga, manajemen dokumen. Yang keempat, layanan pengembalian keputusan. Yang kelima, ada pemrosesan analitis online. Yang keenam, ada integrasi data besar. Yang keenam ada supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Cara ini untuk mengawasi dan memfasilitasi proses produksi dari saat pesanan masuk sampai saat paket tiba di depan pintu pelanggan. Alat ini dapat mengontrol operasi seperti manajemen pemesanan, penjualan, manajemen manufaktur, pemesanan bahan, manajemen distribusi, dan manajemen mesin. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan sering mengandung fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan rantai pasokan. Yang kedua, analitis rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen pemasok. Yang keempat adalah proses pemesanan. Dan yang kelima ada manajemen persediaan. Dan yang terakhir ada produk lifecycle management, merupakan alat yang bermanfaat bagi perusahaan untuk digunakan saat mereka menjalani siklus desain produk, memberikan lokasi terpusat bagi karyawan untuk melihat desain dan membuat perubahan yang kemudian dapat tercermin di seluruh siklus hidup. Solusi manajemen siklus hidup produk efektif untuk memastikan semua orang tetap pada halaman yang sama dan memastikan semua langkah desain dan kepatuhan yang diperlu dilakukan. Beberapa fitur spesifik dari perangkat produk lifecycle management. Yang pertama ada manajemen dokumen, dan yang kedua manajemen BOM, yang ketiga manajemen konfigurasi, yang keempat manajemen cascade, yang kelima kepatuhan terhadap peraturan, yang keenam ada manajemen proyek, dan yang ketujuh manajemen portofolio dan manajemen komponen. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yurnalisma. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik of enterprise application. 1. Butuh persisten data karena data digunakan secara bersama oleh banyak aplikasi, bahkan digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama. Walaupun sangat mungkin terjadi perubahan sistem perusahaan, data tidak boleh berubah. 2. Enterprise application menghandle data dan sangat besar. Dulu digunakan konsep file system, sekarang digunakan database rasional. Yang ketiga, penggunaan enterprise application banyak dan beraneka ragam. Yang keempat, bagaimana cara menghandle konkuren akses transaksi manajemen tol. 5. Butuh log dan recovery. Dan yang keenam, memiliki banyak macam user interface dan masing-masing klien. 7. Bagaimana agar seluruh data yang ada dapat dipresentasikan ke seluruh user dengan semudah mungkin dan bermacam-macam user interface tergantung kebutuhannya. 8.
butuh terintegrasi dengan aplikasi lain. 9. Mampu memisahkan bisnis logis dengan presentasi. Baik, saya Najwa Andiko akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari software aplikasi. Jadi, sebuah perangkat keras itu tidak dapat dijalankan tanpa adanya perangkat lunak. Ia hanyalah benda mati yang hanya dapat digerakkan, namun tidak dapat untuk dijalankan. Secanggih apapun sebuah perangkat keras, jika tanpa adanya perangkat lunak atau software, ia hanyalah benda mati. Untuk mengaktifkan perangkat keras tersebut dibutuhkan instruksi khusus, di mana instruksi ini dibuat oleh para pemrograman dalam bahasa pemrograman tertentu, yang kemudian diterjemahkan oleh operating system sehingga dapat dijalankan oleh user. Adapun sebuah software itu memungkinkan para user untuk menjalankan tugas-tugasnya di komputer seperti membuat surat, memo, laporan, mendesain web, mengedit video atau audio, bahkan untuk bermain game, dan masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan oleh software. Adapun fungsi dari software application itu sendiri adalah yang pertama untuk membantu para pembisnis dalam memudahkan kerjanya dan membuat tugasnya itu menjadi lebih efisien. Contohnya, seorang pembisnis itu membutuhkan sebuah aplikasi sehingga ia dapat mempromosikan bisnisnya kepada orang-orang ramai, tidak hanya di ruang lingkup atau di tempat ia tinggal, namun ia dapat mempromosikannya bahkan antar negara. Cukup dengan sebuah aplikasi, ia tidak harus untuk pergi ke tempat tersebut, namun ia cukup memantaunya dari aplikasi, ia mempromosikannya, dan orang-orang dapat mengenal tentang bisnis tersebut. Yang kedua untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia. Jadi, seorang proyektor membutuhkan aplikasi software untuk memantau perkembangan dari proyeknya sendiri. Selanjutnya untuk memfasilitasi komunikasi. Jadi dimanapun orang berada, tanpa harus bertemu di satu tempat, mereka bisa berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh dan waktu yang berbeda. Contohnya, seorang di Amerika dapat berkomunikasi dengan orang di Indonesia tanpa mereka harus menjadwalkan waktu dan tempat untuk bertemu. Mereka bisa berkomunikasi melalui video call atau hanya sekedar mendengar suara melalui via telepon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari software aplikasi. Yang pertama ada word processing software. Aplikasi ini berguna untuk membuat surat, lembar kerja, dan untuk membuat makalah atau skripsi. Contoh aplikasinya ada Microsoft Word dan Apple Works. Yang kedua ada spreadsheet software. Alat ini digunakan untuk menghitung sejumlah masalah intensif seperti perhitungan atau perkiraan rumit, penganggaran, dan lain-lain. Contoh aplikasinya ada Microsoft Excel, Quato Pro, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada desktop publishing software. Nah, aplikasi ini biasa digunakan untuk membuat spanduk, buletin, kartu hadiah, tanda tangan, dan lain-lain. Contoh aplikasinya ada Microsoft Word, Adobe PageMaker, dan Microsoft Publisher. Yang keempat ada database software. Biasanya digunakan untuk menyimpan data-data seperti informasi teks, keanggotaan, alamat, dan masih banyak lagi. Ia membantu pengguna untuk mengurutkannya sesuai yang diinginkan. Misal dari
dari huruf A, dari abjad A sampai Z, atau dari yang paling data yang paling kecil hingga data yang paling besar. Contoh aplikasinya ada Microsoft Access atau FileMaker Pro. Yang kelima ada communication software. Nah, ini memungkinkan komputer yang terhubung untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan media berbasis audio, video, atau obrolan atau chat. Contohnya adalah Microsoft Net Meeting, IRC, dan ICQ. Dan masih banyak lagi contoh aplikasinya. Yang keenam ada presentation software. Ini biasanya digunakan untuk membuat tumpukan layar kartu multimedia. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint, Hyper Studio, Flash, Supercard, dan HyperCard. Yang ketujuh ada Internet Browser. Ini digunakan seseorang untuk menjelajahi web. Contohnya ada Netscape Navigator. Dan yang terakhir ada email programs, digunakan untuk mengirim dan menerima email. Contohnya ada Microsoft Outlook, Netscape Messenger, Eudora, dan AOL Browser. Dan masih banyak lagi tipe-tipe dari software aplikasi. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Klasifikasi of software application. Perangkat lunak aplikasi digolongkan menjadi beberapa kelas, yaitu 1. Enterprise software. Perangkat lunak perusahaan adalah aplikasi komputer yang digunakan perusahaan untuk melakukan peorganisasian kegiatan perusahaan. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem maintenance, dan sistem human resource. 2. Enterprise infrastruktur software. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan dibuat untuk menyediakan kemampuan umum yang dibutuhkan untuk membantu kinerja perangkat lunak perusahaan. Contohnya adalah sistem manajemen basis data, manajemen aset digital, dan manajemen dokumen. Selanjutnya, perubahan berbasis alur kerja di masa setiap manajer sistem bertanggung jawab secara manual untuk melakukan perubahan bagiannya. Infrastruktur perusahaan dapat memberikan infrastruktur virtual yang kompleks ke aplikasi. Infrastruktur virtual mencakup dalam banyak kasus sejumlah mesin virtual yang menjalankan Linux atau Windows, disk virtual, penyiapan yang direplikasikan, cadangan data otomatis, dan koneksi jaringan yang berlebihan. Infrastruktur virtual dirancang untuk memenuhi persyaratan aplikasi, dan aplikasi bergantung pada ketersediaan tinggi kinerja dan kontrol keamanan yang diberikan oleh infrastruktur. 3. Information worker software. Perangkat lunak informasi kerja adalah aplikasi yang bisa dipakai untuk menunjukkan kebutuhan individual untuk membuat dan mengelola informasi. Yang keempat, content access software. Aplikasi yang bisa dipakai untuk mengakses sebuah konten tanpa editing, tapi bisa saja termasuk software yang memungkinkan untuk mengedit konten, seperti software yang menunjukkan kebutuhan individu digital dan mempublikasikan konten digital. Contohnya adalah media player, web browser, health browser, dan game. Selanjutnya nomor 5, education software.
Perangkat lunak pendidikan adalah aplikasi hampir sama dengan perangkat lunak media dan hiburan, dan hanya saja konten yang ditampilkannya berbeda. Nomor 6, media development software. Perangkat lunak yang digambarkan media adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjukkan kebutuhan individu untuk menghasilkan media cetak dan elektronik, umumnya pada bidang komersial untuk pendidikan. Contohnya adalah graphic art software, desktop publishing software, HTML editor, pengelolaan digital audio dan video, dan sebagainya. Nomor 7, product engineering software. Perangkat lunak mengembangkan produk adalah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan dan rekayasa produk hardware dan software. Contohnya adalah komputer IDC atau CAD, komputer aided engineering atau CAE, komputer language editing and compiling tools, dan application programmer. Selanjutnya advantage dan disadvantage enterprise application dan software. Kelebihannya, skalabilitas menunjukkan kemudahan di mana suatu sistem dapat dimodifikasi atau komponen dapat ditambahkan untuk menangani peningkatan beban. 2. Capacity. Sebuah sistem bekerja membaik setelah menambahkan perangkat keras. Proporsional dengan kapasitas ditambah dianggap skala baik. Ketiga, latensi. Waktu minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan segala bentuk respon. 4. Load statement. Dari beberapa tingkat tekanan stres sebuah sistem diukur dari seberapa banyak unsur yang terhubung saat ini. Yang kelima, throughput. Berapa hasil diperoleh dalam suatu satuan waktu tertentu, tergantung pada kompleksitas transaksi. Yang keenam, seberapa cepat sistem menganalisis sebuah request sebagai tentang untuk diproses. 7. Efisiensi performa dibagi dengan resources. 2. Kekurangan hardware yang masih mahal, yang mungkin juga belum berkembang sesuai keadaan yang kebutuhan sekarang. Yang kedua, kesulitan mencari pekerja yang dapat memiliki kemampuan kerja yang baik dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. 3. Kesulitan dalam pembuatan software yang mampu menginteraksi seluruh sistem yang bersifat distributed software. 4. Adanya multi-plan vendor juga mempersulit pembuatan program. Vendor diversity. Yang kelima, adanya kebutuhan keamanan sistem dan integritas data security. 6. Menjaga konsistensian data walau ada error, delay, dan transaksi yang jauh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.